Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat yang setia RPKM, YouTube, terlebih para mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kataras Indonesia Bekasi yang mengikuti mata kuliah Angelologi dan Satologi atau doktrin malaikat dan doktrin setan. Mari kita kembali bersama-sama melanjutkan pembahasan pelajaran tentang agen-agen khusus Allah, yaitu malaikat. Malaikat. Kita lanjutkan dengan sejarah doktrin malaikat. Sejarah doktrin malaikat. Topik tentang malaikat barangkali memiliki sejarah yang lebih bervariasi daripada sebagian besar doktrin yang lain. Kadang-kadang terdapat perhatian yang sungguh-sungguh terhadap doktrin tentang malaikat, serta pemikiran yang paling, dalam tanda kutip, paling gila, tentang apa sifat dan kegiatan para malaikat. Nah, kalau kita perhatikan, pada kali ini kepercayaan pada malaikat dianggap sebagai sisa-sisa dari cara berpikir yang dikatakan oleh para ilmiah, serta tidak kritis, karena ingin menghindari dua ekstrim yang agak menggelikan. Kita bisa saja mengabaikan topik ini, tidak perlu membahasnya. Akan tetapi kemungkinan bisa salah menafsirkan tidak boleh menghalangi kita untuk membicarakan topik yang sungguh-sungguh penting ini. Calvert mengakui bahwa waktu membahas topik ini kita sedang mendekati pinggir dari persoalan-persoalan yang asing bagi tugas dan maksud dogmatika yang berakar pada firman Allah. Bart juga menyebut beberapa teolog mengakui bahwa pokok tentang malaikat ini banyak disinggung. Contohnya ada Origenes, Gregorius dari Nazianzus, ada Agustinus, ada Thomas Aquino, dan juga ada Johannes Calvin. Sekalipun demikian, Bart mengatakan, namun tentu saja tidak ada alasan untuk mengabaikan masalah tentang malaikat. Ini mungkin tidak menjadi pembahasan kita secara lengkap, yaitu tentang bagaimana pandangan para tokoh ini yaitu tentang malaikat. Doktrin tentang malaikat tidak selalu dianggap merupakan masalah. Para apologet di abad kedua tampaknya telah memberikan kedudukan hampir setara dengan Allah kepada malaikat. Misalnya, ketika menanggapi serangan dari golongan ateis terhadap orang-orang Kristen, Justinus menyebut makhluk-makhluk yang oleh orang Kristen dihormati dan disembah, termasuk di dalamnya bukan saja Allah Anak, tetapi juga malaikat-malaikat yang mengikuti dan menyerupai Dia, menyerupai Kristus atau menyerupai Tuhan. Agama Kristen di abad pertengahan itu terlibat dalam diskusi yang luas tentang malaikat. Dorongan utama dan karya-karya penulis abad kelima atau keenam yang mempunyai namun samaran Dionysius, dia anggota Areopagus, Areopagus yang telah dibuat bertobat oleh Paulus di Athena. Silakan nanti itu dibaca di Kisah Rasul 17:34. Dionysius membagi malaikat menjadi 3 golongan. Yaitu yang pertama tahta atau kerub dan serafim. Yang kedua kekuasaan, kerajaan, dan penguasa.
Lalu yang ketiga, pemerintah, penghulu-hulu malaikat, dan malaikat. Jadi kelompok yang pertama yang paling dekat dengan Allah memberikan pencerahan kepada kelompok yang kedua yang pada gilirannya memberikan pencerahan pada kelompok ketiga. Dionysius banyak membahas tentang konsep hierarki tersebut. Hierarki itu tidak saja menyangkut alam malaikat. Rupanya hierarki terdapat dalam segala hal. Dengan melandaskan pendapatnya pada pernyataan Paulus bahwa hukum Taurat disampaikan lewat para malaikat. Galatia 3:19. Dionysius beranggapan bahwa manusia tidak mungkin menghampiri Allah secara langsung. Malahan sebagai bagian dari tatanan yang lebih rendah, manusia dapat bersekutu dengan Allah hanya lewat para malaikat. Menurut Dionysius, penataan manusia dan khususnya gereja harus mencerminkan struktur hierarki yang sama. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pemikiran abad pertengahan yang belakangan sangat tertarik pada malaikat. Dalam karya Summa Contra Gentiles, Thomas Aquino berusaha membuktikan berdasarkan akal tentang keberadaan malaikat. Dalam karya yang lain, Summa Theological Augustinus atau Aquinas maksudnya. Jadi dalam karya yang lain, Summa teologi Aquinas berusaha menunjukkan berbagai hal tentang malaikat. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah gabungan semua makhluk jasmania. Setiap malaikat memiliki sifat sendiri-sendiri. Malaikat senantiasa berada di satu tempat tertentu, tapi tidak terbatas pada tempat itu. Nah, setiap orang memiliki seorang malaikat penjaga yang ditetapkan untuknya sejak lahir atau sebelum lahir. Setiap bayi dijaga oleh malaikat penjaga ibunya. Sekalipun para malaikat bersukacita atas nasib baik dan sikap mau menanggapi dari orang-orang yang mereka jaga, mereka tidak bersedih jika orang yang mereka jaga tertimpa musibah. Karena kesedihan dan penderitaan adalah sesuatu yang asing bagi mereka. Thomas mengajukan paling sedikit 118 pertanyaan sekitar sifat dan keadaan malaikat. Perhatiannya diberikan kepada malaikat. Ini mungkin ia membuat Aquinas mendapat nama, yaitu disebut dengan angelic doctor atau dokter malaikat. Angelic doctor atau dokter malaikat. Dari penelitian pembahasan kita di atas, apa yang ditulis jelas bahwa sebagian besar pengertian Aquinas tentang malaikat didasarkan pada apa? Apa yang sekarang kita sebut teologi natural. Serangkaian penjelasan dan kesimpulan yang rasional. Nah, saudara kasih Tuhan, efek dari berbagai penjelasan Thomas Aquino, ia telah menekankan luar biasa pada alam malaikat yang sangat peka. Bagaimana juga apabila jumlah mereka melebihi jumlah malaikat melebihi keseluruhan jumlah makhluk hidup yang bersifat jasmani.
maka alam lahiria dan duniawi pastilah kurang penting. Jadi dalam banyak teologi sesudah itu terdapat kecenderungan untuk apa? Menghubungkan segala sesuatu yang terjadi dengan kegiatan malaikat ataupun roh jahat. Nah, saudara kasih Tuhan, usaha untuk membuktikan keberadaan malaikat berdasarkan alasan yang rasional tidaklah terbatas pada karya Thomas saja. Kita juga menemukan hal itu dalam karya para teolog yang belakangan ini, misalnya ya Johannes Brandstede, salah seorang pakar teolog ya, yaitu skolastik Lutheran di abad ke-17. Beranggapan bahwa keberadaan malaikat itu atau sesuatu yang serupa dengan mereka tidak mustahil karena tidak ada kesenjangan dalam alam. Nah, sebagaimana ada hal-hal yang benar-benar material seperti batu dan juga hal-hal yang sebagian bersifat jasmani dan sebagian lagi rohani, yaitu manusia. Ya, demikian juga kita dapat menduga adanya makhluk yang benar-benar rohani dalam ciptaan, yaitu apa? Malaikat. Bahkan menurut Charles Hope, pandangan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional adalah sama mustahilnya dengan pandangan bahwa serangga merupakan satu-satunya hewan yang tidak rasional. Ada banyak alasan untuk beranggapan bahwa jenis-jenis kehidupan di antara makhluk rasional ya sama bervariasinya dengan jenis-jenis kehidupan dalam dunia hewan. Nah, sementara beberapa teolog terdahulu melakukan kesalahan dengan memberikan perhatian yang berlebihan pada doktrin malaikat. Ada beberapa pemikiran yang lebih baru meremehkan doktrin itu, doktrin malaikat, bahkan menghapus soal malaikat dari pertimbangan teologi. Hal ini terutama karena kentara sekali di dalam karya Demitologisasi Rudolf Bultmann. Menurut Bultmann, malaikat memainkan peranan yang penting di dalam perjanjian baru. Mereka ada di surga, yaitu malaikat yang baik, dan di neraka, malaikat yang jahat. Namun mereka terbatas pada surga dan neraka saja. Baik malaikat maupun roh jahat aktif bekerja sampai saat ini di bumi. Malaikat atas nama Allah dapat campur tangan dalam tatanan yang tercipta secara mujizat. Sedangkan roh jahat masuk ke dalam diri manusia serta menguasai manusia dengan menimbulkan penyakit. Namun saat ini kepercayaan akan makhluk halus itu sudah tidak ada lagi menurut Bultmann. Sekarang kita mengerti setelah pengetahuan tentang alam ini bertambah, banyak penyakit tidak disebabkan oleh roh jahat, tetapi oleh virus dan bakteri, seperti virus corona ya, virus delta yang saat ini terjadi di dunia. Kita juga sekarang mengetahui apa yang mendatangkan kesembuhan dari penyakit. Bultmann mengatakan adalah mustahil untuk memakai lampu listrik dan gelombang radio serta memanfaatkan hasil-hasil muktahir dalam dunia kedokteran dan juga pada saat yang sama masih percaya pada adanya makhluk-makhluk halus dan mujizat dari perjanjian baru. Bultmann dengan berpendapat bahwa tidak ada sesuatu yang khusus dalam kepercayaan para penulis perjanjian baru terhadap adanya makhluk-makhluk halus itu. Hal tersebut merupakan sekedar pencerminan dari keyakinan umum yang ada pada waktu itu. Dengan kata lain, kepercayaan itu merupakan mite, ya,
Perlu diketahui bahwa banyak orang modern pun yang tidak mengetahui apa-apa tentang teori hermeneutik yang sangat bersifat teknis dan tersusun indah oleh Bultmann, membuang kepercayaan pada malaikat karena apa? Menganggapnya kuno. Yang menganggapnya kuno. Di antara bidang-bidang doktrin Kristen mula-mula yang secara populer, yaitu didemitologisasi adalah kepercayaan pada malaikat dan percayaan pada neraka. Nah, itu secara sedikit tentang doktrin malaikat, dan masih banyak ya di abad ke-20 berkembang ya tentang pemahaman malaikat dan yang lain sebagainya. Nah, saudara kasih Tuhan, yang penting kita mengetahui sejarah doktrin ini, bahwa kalau disimpulkan tadi ada yang membahas fokus tentang malaikat, tapi ada yang mengabaikan. Ada tentunya ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya suatu mitos atau itu udah cerita kuno, tidak menarik lagi dibahas di zaman ini, ya. Oke, bahkan ada pemakan kalau dikatakan adanya penyakit-penyakit sekarang ini karena virus yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Tapi untuk sekarang ini bukan lagi karena roh-roh jahat, ya. Sudah disebabkan banyak faktor. Nah, lalu kita perhatikan lagi bahwa yang dapat menyembuhkan itu bukan lagi teknologi muktahir. Nah, yang dapat menyelesaikan setiap penyakit manusia adalah Allah sendiri atau manusia itu sendiri kalau dalam pemahaman logika. Nah, terutama pemahaman logika itu adalah yaitu untuk penyembuhannya adalah manusia itu sendiri, bukan malaikat. Ya, oke, nah ini sekalipun malaikat yang baik. Ya. Baik, inilah sejarah singkat doktrin tentang malaikat. Kiranya ini bermanfaat bagi kita. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya, itu ya pengertian atau terminologi tentang malaikat. Silakan mengikuti sampai selesai pembelajaran ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.